Oke guys, balik lagi di channel saya. Jadi video kali ini kita akan membahas mengenai kata perempuan pezina. Oke, kita langsung saja ke pembahasan tulisan dan pembahasan. Perempuan pezina. Rahim perempuan memberikan kehidupan dan rahim laki-laki menyajikan kekuasaan. Ketika membuat judul tulisan ini, pikiran saya dibawa jauh melayang menuju sebuah lukisan tanpa judul, karya pelukis kenamaan Moskow, Andres Rublev, yang diperkenalkan kepada kami dalam kuliah mimbar oleh seorang dosen ikonografi kenamaan Universitas Gregoriana. Saya berusaha menyusuri jejak-jejak emotif Overton dalam lukisan itu dengan sedikit imajinasi. Segerombolan lelaki tua bangka menggelandang seorang perempuan muda yang kedapatan sedang berzina ke hadapan kaki Yesus sambil berteriak penuh nafsu. Paling tidak menurut saya, Rublev sebenarnya membahasakan sebuah dimensi androsentrisme, bahasa yang tidak lagi menjadi alat untuk melampiaskan apa yang dikatakan hati, tetapi lebih merupakan media kuasa yang ditempatkan di mulut dan tangan lelaki untuk menindas perempuan. Penguasaan atas tubuh perempuan oleh segerombolan lelaki dalam lukisan itu sekurang-kurangnya membahasakan sebuah keangkuhan patriarkat, dan dengan ini kategorisasi manusia menjadi laki-laki dan perempuan bukan pertama-tama karena keduanya berbeda secara biologis, melainkan lebih dari itu karena kelamin yang berlawanan. Meskipun berlawanan, keduanya ingin bersentuhan sambil menolak untuk ditantang dan disakiti. Tampak dalam lukisan itu tangan si perempuan susah payah menutupi dada dan auratnya yang tersingkap dengan berusaha menarik kembali kain yang melorot karena ditarik paksa oleh tangan-tangan lelaki yang sedang marah. Barangkali juga karena sedang nafsu, dan berusaha menurunkan kain si perempuan itu sambil berteriak, "Rajam dia, dia pezina." Si perempuan tampaknya juga berteriak mohon belas kasihan, tapi suaranya lenyap ditutupi suara para lelaki yang sebagian besar sudah tua bangka. Barangkali wanita tak bernama itu tidak pernah sadar bahwa di hadapannya saat itu ada sebuah dunia yang amburadul, dunia yang tidak lagi komunikatif, dunia yang tidak menawarkan apa-apa kepadanya selain banalitas dan ketidakbermaknaan yang menyesakkan dada ketika bahasa belas kasihnya larut dalam kegelisahan yang pekat saat berusaha untuk diekspresikan. Di hadapan lukisan ini, saya dan siapa saja yang memandangnya diajak untuk mengalami semacam momen pilokalia, sebuah momen peleburan rasa dalam jiwa ketika yang estetis dan religius saling membaur dan meresapi satu sama lain. Sebuah cita rasa yang tidak saja berdasarkan rasa senang indrawi yang halus, tetapi juga serempak sebuah pengalaman spiritual. Ada absensia bela rasa lelaki saat itu. Lukisan Rublev memaksa kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapanya si perempuan yang menjadi terdakwa tunggal sebagai pezina? Bukankah ada yang menzinakan dan yang dizinakan? Lalu kemanakah mereka yang menzinakan wanita itu? Justru pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa jadi membuat Rublev tidak mau menampilkan si perempuan saja sebagai korban, tapi juga lelaki yang menggiringnya. Si perempuan adalah korban dari kekuatan, kuasa, dan nafsu ingin menang sendiri dari lelaki. Sedangkan si lelaki penggiring adalah korban dari kemunafikan dan kelemahan diri sendiri. Wanita pezina digiring untuk diadili, dan para penggiring juga sebenarnya digiring oleh wanita itu untuk ikut diadili dan bahkan dipermalukan. Siapa di antara kalian yang tidak memiliki dosa atau sekurang-kurangnya merasa suci, dialah yang terdahulu merajam wanita ini sampai remuk. Semua mundur lalu menghilang sambil membawa pulang aibnya ke rumah masing-masing.
Wanita dan para lelaki penggiring adalah sama-sama sebagai korban. Korban yang kedua jauh lebih parah dari yang pertama. Ketika bahasa tidak lagi bisa memberikan percikan daya etik estetik dan pesona-pesona energi kepada lawan bicara, maka saat itulah bahasa tampil sebagai alat kuasa oleh satu pihak untuk menindas pihak lainnya. Ada semacam keterlibatan aksi antara segerombolan lelaki yang berteriak beringas dan seorang perempuan yang diam membungkam itu. Keterlibatan yang diberikan oleh segerombolan lelaki itu tampak dalam bentuk terorisme bahasa dengan maksud untuk mempertegas ketidakberdayaan si perempuan di hadapan kekerasan bahasa si laki-laki. Sedangkan keterlibatan si perempuan tampak bukan dalam kebisingan teriakan, tetapi dalam sebuah complete silence, kebisuan yang mutlak. Panggilan nuraninya adalah menciptakan kebisuan jenis ini, kebisuan yang tahu persis mana yang dia pilih. Oleh karena itu kebisuan perempuan dalam lukisan ini tidak sama dengan bungkam atau tak ada suara sama sekali, atau mulut dan lidah tak bisa buat apa-apa, melainkan diam yang apofatik, sebuah jenis diam yang menuntun lawan untuk diam juga sambil menanggung rasa malu. Dengan itu diam jenis ini dipahami sebagai diam bukan karena kalah, melainkan sebuah jenis argumentum silentio, sebuah argumen yang tak bisa terucap, hanya bisa dipahami. Terasa ada sesuatu yang perlu kita jejaki bersama berhadapan dengan matinya bahasa si perempuan dan teriakan libidal para lelaki dalam lukisan Rublev. Di satu sisi matinya bahasa si perempuan sama sekali tidak berarti bahwa komunikasinya turut hilang. Di sisi lain teriakan lelaki adalah teriakan kekuasaan yang serentak pula memanfaatkan bahasa untuk mengendalikan komunikasi lawan. Barangkali komunikasi model inilah yang sejak zaman purba hingga kini dieksploitasi oleh kaum patriarkat untuk memerintah sekaligus menguasai perempuan. Bahasa membungkam bahasa menjadi bentuk kekuasaan yang tiranik dan otoriter karena ia diolah dan disusun sedemikian rupa, lalu ditempatkan dalam tata pikiran politik laki-laki agar unsur hierarkis, distingsi seksual, dan kekuasaan sepihak sang lelaki bisa diwujudkan. Hasilnya adalah peradaban yang diskriminatif dan tidak menguntungkan pihak perempuan. Lukisan Rublev nampak selevel maknanya dengan syair The Princess tulisan Tennyson. Laki-laki untuk lapangan, perempuan untuk tungku. Laki-laki untuk pedang, perempuan untuk jarum. Laki-laki dengan kepala, perempuan dengan hati. Laki-laki untuk memerintah, perempuan untuk patuh. Di luar ini tidak jelas. Kalau kita mau jujur, kebanyakan undang-undang, teologi, dan bahkan kitab kudus pun ditulis oleh dalam tata bahasa kaum laki-laki. Bukan karena perempuan tidak mampu berbahasa, tetapi karena struktur bahasa laki-laki lah yang tidak mampu memahami roh pikiran yang bertubuh dalam diri perempuan. Dan akibatnya undang-undang teologi bahkan kitab kudus bebas mengendalikan pikiran sekaligus tubuh perempuan, lalu memaksa mengkriminalisasikan perempuan ketika mereka bersuara. Rahim perempuan memberikan kehidupan, tetapi rahim laki-laki menyajikan dan memelihara dengan seksama semua bentuk kekuasaan, baik lewat bahasa teologi, politik maupun hukum, lalu selebihnya melanggengkan hierarki dan mempertegas diskriminasi seksual. Dengan kata lain, laki-laki ditakdirkan untuk melahirkan kekuasaan, sedangkan perempuan disiapkan untuk mengasuh penuh kesabaran terhadap kekuasaan itu. Bagi saya, lukisan Rublev sebenarnya mempertegas hal ini. Ketika kita berbicara, maka kita sebenarnya sedang dibayang-bayangi oleh kekuasaan tiranik bahasa. Itu tulisan dari Pater Freddy Sebo mengenai perempuan pezina
rahim laki-laki, rahim perempuan memberikan kehidupan, dan rahim laki-laki menyajikan kekuasaan. Semoga dengan tulisan ini uh, ya kita kembali diingatkan sekaligus ditegur kadang ya karena sistem patriarkat itu sendiri, bahwa ketika di satu tempat atau di satu daerah atau di satu wilayah menganut sistem patriarkat di mana laki-laki lah yang berkuasa, ya seringkali terjadi bahwa perempuan tidak didengar atau perempuan tidak diberikan tempat dalam berbicara atau berkata. Hal-hal ini sering terjadi. Ini konteks masalah sosial sebenarnya. Dan jika kita melihat lebih jauh, sebenarnya sudah ada gerakan feminisme dari gereja itu sendiri yang menuntut kaum perempuan untuk berbicara. Namun di samping itu juga perlu adanya keterbukaan bahwa sudah bagus gerakan feminisme, namun gereja juga sebaiknya membuka ruang bahwa perempuan harus diandili paling kurang setengah-setengah lah, laki-laki dan perempuan. Soal emansipasi itu bukan soal perempuan saja. Emansipasi bahwa ketika kita merasa ditekan, kita ingin keluar dari tekanan itu, kita ingin bergerak, ingin maju. Itu emansipasi, bisa laki-laki dan perempuan, bahwa ada perbedaan di sini. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kita akan ketemu dengan kata atau dengan nama toko dengan pembahasan selanjutnya.